Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Ramadan, mahasiswa semester 4 di Universitas Yapis Papua, jurusan Sistem Informasi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan hasil kerja saya pada mata kuliah pemrograman mobile. Di sini saya membuat sebuah game yang bertemakan rancang bangun mobile game Adventure of Geometry sebagai media pembelajaran bangun ruang matematika berbasis Android. Oke. Saya di sini menunjukkan tugas saya, hasil kerja saya sebagai bentuk pemenuhan nilai ujian semester akhir di mata kuliah pemrograman mobile ini. Jadi kita langsung saja. Di sini saya membuat game yang mungkin hampir sama konsepnya sama Mario Bros. Di adventure simple 2D. Namun di sini saya tambahkan konsep edukatif yang dimana sesuai tema yang saya dapatkan, yaitu sebagai media pembelajaran bangun ruang matematika berbasis Android. Jadi di sini juga saya membuat aplikasi game ini yang dengan nama GeoVenture itu untuk perangkat Android, karena kembali lagi dengan tema yang saya yaitu berbasis Android. Oke. Di sini ada main kamera, yaitu kamera utamanya. Di sini ada grid untuk dia punya ground atau pijakan untuk karakternya, sama water yaitu airnya. Di sini juga ada environment, itu seperti pelengkap kayak papan petunjuk, ada pohon, batu dan semuanya. Oke, di sini ada pos soal juga. Jadi di sini tuh konsep permainannya itu seperti ini. Jadi player itu atau pemain harus menggerakkan menggerakkan karakter ini untuk maju atau mundur atau loncat untuk melewati rintangan. Dan juga ketika karakter ini menyentuh pos soal yang ini, maka soal-soal yang ada di setiap pos yang telah disetting menggunakan script akan keluar. Jadi simpelnya itu seperti itu. Dan juga di sini yang ini untuk playernya. Di sini juga ada walk dan jump. Ini animasi untuk jalan sama animasi untuk loncat. Di sini ground check berguna agar player tidak melompat dua kali di atas, tidak melompat double gitu, tidak melompat di udara. Jadi player hanya bisa melompat ketika karakter menyentuh tanah dulu, baru bisa melompat lagi. Di sini juga ada background musik untuk musik latar belakang dari game ini. Di sini ada canvas, di sini ada button setting, yaitu yang ada di sini. Ini button setting yang ini. Ini right, ini untuk kontrol karakter maju, mundur dan loncat. Di sini itu ada hati untuk indikator ketika player salah menjawab soal, maka hati atau nyawa mereka akan berkurang satu. Ketika player salah menjawab soal sebanyak 3 kali, maka hati atau nyawa mereka akan habis dan game over. Ini adalah panel soalnya. Nah, ini panel soalnya. Ini sudah diatur menggunakan script di pos soal. Ini game over panel. Jadi game over panel ini aktif ketika karakter terjatuh atau menyentuh air. Jadi game over panel ini akan aktif ketika
karakter menyentuh air atau jatuh ke dalam air. Dan juga game over panel ini bisa aktif ketika player salah menjawab soal sebanyak 3 kali. Oke, di sini ada pause panel. Ini adalah panel yang akan aktif ketika kita menekan tombol setting. Di sini ada pilihan mematikan dan menyalakan sound. Ini untuk background musiknya, mematikan background musik. Habis itu di sini ada play untuk memainkan kembali, melanjutkan permainan, dan di sini ada kembali ke main menu atau menu utama. Di sini juga ada finish panel. Di sini ketika player sudah selesai menjawab semua soal dan sudah sampai ke ujung rintangan, maka player akan mengaktifkan. Oh ya, di sini ada yang namanya finish, bukan finish ya, pause selesai. Jadi ketika player sudah menjawab semua soal dengan benar, atau mungkin benar 8 atau benar 7, maka panel ini akan terbuka. Dan ketika player menyentuh pause selesai, maka panel ini akan terbuka. Panel selesai dan akan menampilkan poin kamu, home untuk kembali ke menu utama, ulang untuk mengulangi lagi permainan, dan keluar untuk keluar dari aplikasinya. Oh iya, saya lupa juga di game over panel di sini akan menunjukkan poin kamu. Jadi setiap pertanyaan atau soal yang kamu jawab itu akan bernilai 10 poin. Jadi ketika kamu menjawab 2 poin dan dua soal dan kemudian jatuh ke air, atau di pertanyaan kelima kamu 3, 4, 5 gagal, maka panel ini akan muncul dan menampilkan skor kamu, poin kamu. Oke. Di sini game manager ini untuk mengatur semuanya. Di sini untuk pengaturan soal. Di sini saya menggunakan script question manager untuk menambahkan soal. Terus di sini juga ada button sound manager, yaitu untuk suara button-buttonnya yang ada di game ini. Oke, kita masuk ke scene yang yaitu mana scene? Main menu scene. Oke, di main menu scene ini terdapat seperti yang kalian lihat di sini. Nah, jadi ini adalah tampilan pertama kali game ketika kita membuka aplikasinya. Jadi di main menu ini terdapat 4 pilihan, yaitu ada play untuk memainkan game, keluar atau keluar dari aplikasi, about untuk mengetahui tentang game ini, dan cara bermain untuk mengetahui cara bermain dari game ini kayak gimana sih. Di sini ada GeoVenture, ini adalah judul dari game yang saya buat. GeoVenture, Adventure of Geometry for Learning Spatial Structure. Nah, di sini ada backgroundnya. Ini grid untuk pijakan orangnya, pijakan karakternya. Ini untuk karakter. Oh ya, di sini juga ada animasinya ya. Di sini saya sudah mengatur animasinya. Ini animasinya ada di sini. Kembali ke sini dulu. Nah, ini untuk kanvasnya. Ini adalah judulnya di atas ini. Ini untuk subjudul di bawah, ini menjelaskan kalau game ini itu game edukasi, game adventure geometrik untuk media edukasi pembelajaran bangun ruang matematika. Di sini juga ada create by. Jadi di sini ada create by Akbar Ramadan. Ini dibuat oleh saya sendiri dengan referensi-referensi yang saya dapatkan dari YouTube, dari jurnal. Ini main menu panel. Ini about panel. Jika kalian menekan about, maka akan muncul seperti ini.
tentang game ini. Dan juga akan ada foto saya di sini. Dan jika kalian menekan tombol cara bermain, maka akan ditampilkan cara bermain singkatnya ada di sini. Dan juga ini untuk loading panel. Jadi ketika kalian menekan tombol play, maka karakter akan menjalankan animasi jalan, dan kemudian akan pindah ke loading panel. Panel akan tertutupi oleh loading ini sampai full, terus pindah ke gameplay scene. Nah, di sini juga ada background manager. Oke, kita tes run saja ya. Coba kita lihat dulu edit project settingnya. Editor dan size remote device. Oke, kita run saja langsung. Nah, ini adalah awal dari gamenya. Jadi di sini saya memakai tombol untuk menjalankan karakternya. Di sini juga ada backsound, bukan backsound ya, sorry, sound effect itu berjalan ketika tombolnya ditekan, dan juga ketika bonceng ketika mendarat. Namun ruang memiliki sisi alas dan sisi atas berbentuk lingkaran adalah kalau salah. Dan kita bisa langsung. Sini namanya berkurang jadi sisa 2. Dan ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan ukurannya sama, itu adalah benar. Oke, ini tadi itu adalah ketika benar, dan ketika kalian menyentuh akhir, buffer dan poin yang kalian jawab benar tadi akan muncul. Di sini ada kembali ke menu utama sama main lagi. Oke, mungkin saya akan coba tes aplikasinya di handphone saya, sekalian memperlihatkan kalian bagaimana sih jika di handphone. Oke, kita gas ke handphone. Oke, kita langsung saja buka dia punya aplikasi. Nah, di sini adalah tampilan yang tadi kalian lihat pas kita tes running di laptop, dan ini ketika selesai saya build dan saya bisa jalankan di Android. Kalian bisa lihat ini. Nah, ini dia. Ini adalah hasil gamenya, resultnya. Jadi di sini kita akan tes dari about, bisa kita tes dengan cara bermain juga bisa, kita play. Nah, di sini kalau ingin mematikan suara, nih lanjut bermain. Oke, di sini kubus, di sini kita jawab tabung. Loncat. Ini ketika mati, kita main lagi.
Oke, kita lanjut. Di sini nyawa saya masih 3. Volume kubus itu adalah 19. Ketika salah, jadi nyawa saya berkurang 1. Oke, kita lanjut. Pertanyaan ke-9. Nah, ketika sudah selesai menjawab soal yang ada di pos 10, kita langsung saja terus maju loncat. Nah, maka ini adalah tampilan ketika kita sudah berhasil untuk menjawab semua soal dan sampai ke pos selesai. Ya, tampilannya. Bulat ya. Nah, pokoknya begitulah. Di sini ada menu untuk home, ulang, sama keluar. Kita home dan juga kita keluar, dia keluar dari aplikasi. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata atau salah ucap yang salah kata yang saya ucapkan, mohon maaf. Dan sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita semua dilancarkan urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.